Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Seika Salsabila Syara dengan NIM C24012011026. Dan ini foto profil saya. Dan selamat menyaksikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang polinomial ortogonal. Apa sih polinomial ortogonal? Yuk simak video berikutnya. Kamu nanya polinomial ortogonal itu apa? Sini, biar aku kasih tahu ya. Nah, polinomial ortogonal merupakan salah satu metode yang digunakan dalam percobaan dengan taraf kuantitatif dan berjarak sama. Nah, biasanya metode ini tuh digunakan untuk mendapatkan kurva respon yang berupa linier, kuadratik, maupun Rubik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri polinomial ortogonal, di mana konstanta polinomial bernilai integer atau bilangan bulat. Dan ciri-ciri yang kedua, itu komponen polinomial dapat ditentukan dari taraf kuantitatif. Nah, di sini ada kelebihan juga nih dalam metode polinomial ortogonal. Kelebihannya itu taraf perlakuan yang dapat dicobakan dalam satu pengujian. Dan kelebihan yang kedua itu jenis perbandingan rataan yang terarah kepada perlakuan. Habis ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Dari kekurangan penggunaan polinomial ortogonal itu metode ini tuh harus menggunakan analisis varian RAL terlebih dahulu untuk mendapatkan kurva yang ingin kita ketahui. Baru bisa menggunakan metode polinomial ortogonal. Nah, yang kedua itu terdapatnya data terlebih dahulu yang memenuhi asumsi. Baru kita dapat menerapkannya varian model dari polinomial ortogonal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus nih. Contoh studi kasus ini terdapat 4 perlakuan dan 3 ulangan dalam pengujian analisis RAL, di mana perlakuan adalah tingkat penurunan salinitas media pemeliharaan, yaitu sebagai berikut: A. 2 ppt per jam, B. 4 ppt per jam, C. 6 ppt per jam, dan D. 8 ppt per jam. Dasar dari penentuan perlakuan adalah hasil penelitian dari Anggoro DKK tahun 2013 bahwa tahapan aklimasi salinitas pada hewan uji dengan menurunkan laju salinitas kurang lebih 2 ppt. Nah, kurang lebih 2 ppt ini tiap 1 jam hingga diperoleh salinitas yang diinginkan. Nah, kita harus menentukan nih pengaruh dari perlakuan terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan kerapu cantang, dan tentukan bentuk hubungan antara tingkat kelangsungan hidup ikan kerapu cantang terhadap tingkat penurunan salinitas media dengan menggunakan analisis ragam polinomial ortogonal. Yuk, kita selesain bareng-bareng yuk. Nah, ini salah satu cara penyelesaiannya menggunakan Microsoft Excel di jumlah dan di rata-rata. Nah, di sini ulangannya terdapat 3 kali ulangan dan 4 kali perlakuan, di mana perlakuannya ada 2, 4, 6, 8 ppt per jam. Nah, tabel di samping ini menggambarkan bahwa rata-rata tingkat kelangsungan hidup ikan kerapu cantang tertinggi diperoleh pada tingkat penurunan salinitas sebesar pada perlakuan 2 ppt per jam, yaitu 91,67%. Nah, selanjutnya untuk di 4 ppt per jam yaitu terdapat nilai 61,11%. Untuk di 6 ppt per jam terendahnya itu 46,67%, dan untuk di 8 ppt per jam itu terendahnya 8 ppt per jam, yaitu 25%. Nah, ini penerapan polinomial ortogonal yang grafiknya itu atau kurvanya itu berbentuk linier, dan ini grafiknya itu hubungan tingkat penurunan salinitas media dengan kelangsungan hidup ikan kerapu cantang, di mana persamaannya Y sama dengan 109,72,
10,72 X di mana R2-nya itu 0,97 dan Y adalah tingkat kelangsungan hidup ikan kerapu cantang dan Y merupakan tingkat penurunan salinitas media. Nah, ini adalah daftar pustaka, jurnal-jurnal yang saya pakai dan yang saya cantumkan. Saya drop di sini. Dan sesi selanjutnya ada sesi Labcom, dan jika ada pertanyaan, taruh di kolom komentar. Hai, kembali lagi dengan saya. Kita langsung siaran di sesi Labcom. Nah, di sini salah satu contohnya itu ada ulangan 4 kali dan perlakuannya 4 kali. Setelah itu kita cari sigma YI sama sigma YJ dan kita cari SK 95%-nya. Tuh, kita sum menggunakan rumus seperti di video yang udah dicantumkan. Rumusnya sum 5 sampai dan 8. Begitupun Y-nya juga sama sumnya. Setelah itu kita masukkan perlakuannya berapa, ulangannya berapa, tadi 4 kan. Terus abis itu untuk Y kuadrat itu sum SQ dari nilai YI. Begitu selanjutnya sama seperti biasanya. Dan rumusnya itu bisa dilihat di yang fx itu yang atas ya, kalau kalian belum tahu. Nah, di sini kita lanjut ke tabel sidik ragam yang terdapat ada DB, JK, KT, FHIT, dan FTEP. Nah, sebelum ada nilai-nilai ini, kita beranjak ke sebelahnya nih. Ada nilai FK, JKP, JKT, JKS, KTP, KTS, FHIT, dan FTEP. Di sini FK itu menggunakan rumus seperti yang FX itu rumusnya tuh. Nah, JKT L7 min B13. Dan kalian kalau masih bingung bisa lihat rumusnya di FX-nya. Setelah menemukan semuanya, tinggal masukin ke tabel sidik ragamnya aja. Nah, setelah nilainya sudah dimasukkan semua, kita menarik kesimpulan bahwa F-nya lebih besar daripada F-tab. Nah, selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya. Di sini untuk melanjutkan metode polinomial ortogonal. Dan di sini kita berpacu, ada nih kan grafiknya ada linear, kuadratik, dan kubik. Dan ini nilai-nilainya udah paten ya. Terus kita masukin tuh rumusnya, ada CI kali YI PQ RS ya, karena tadi perlakuannya ada 4, jadi di sini tabelnya juga ada 4 kolomnya, ada di bagian linear, kuadratik, dan kubik. Terus rumusnya sendiri juga bisa dilihat di FX itu bagian atas jika masih bingung. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan tabel bantuan. Nah, tabel bantuan ini terdiri dari KI, terus sigma CI kuadrat, dan ada FHIT, JKQ, FTEP. Nah, ini ada ABC-nya. Ini tuh untuk menyelesaikan dari yang ini linear, kuadratik, dan kubiknya, jadi biar bisa menarik kesimpulan. Nah, udah dihitung nih menggunakan rumus yang di FX itu yang di atas tetap sama, kita bisa menarik kesimpulan tuh bahwa kalau yang perlakuan A itu
bobotnya itu mempengaruhi, kalau yang B itu tidak mempengaruhi, sedangkan yang C baru mempengaruhi juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.